Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya berdoa mudah-mudahan mahasiswaku semuanya dan juga keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari malapetaka dan bencana. Meneruskan perkuliahan di minggu sebelumnya, kita hari ini akan membahas tentang bagaimana menentukan topik. Topik merupakan sesuatu yang penting di dalam memulai sebuah penelitian, karena tidak mungkin kemudian kita melakukan literatur review dan mengidentifikasi suatu permasalahan, baik yang praktis maupun teoritis, kalau topiknya nggak jelas, topiknya belum ditentukan. Maka langkah awal di dalam melakukan sebuah penelitian adalah kira-kira kawan-kawan nanti akan mengangkat topik apa di dalam kerangka menyusun proposal penelitian skripsi. Yang harus dipahami pertama adalah topik itu apa. Topik itu adalah isu tertentu yang kita akan menjadi pakar tentangnya. Jadi, dengan demikian, kawan-kawan, konsekuensinya adalah ketika kawan-kawan menentukan sebuah topik, harus berimajinasi ke depan. Kira-kira kawan-kawan ke depan mau ahli dalam bidang apa, mau dikenal ahli dalam bidang apa, mau menjadi pakar dalam bidang apa. Karena topik itu terkait dengan isu-isu yang berhubungan dengan kepakaran kita di masa yang akan datang. Jadi dengan demikian, memilih topik penelitian harus dikaitkan dengan rencana karir ke depan kalian. Maka menjadi tidak sederhana di dalam menentukan topik penelitian skripsi. Kawan-kawan harus coba pikir, ya, menjangkau kepada masa depan, gambaran masa depan kawan-kawan kira-kira seperti apa. Menurut saya, bukan hanya karena untuk kepentingan menentukan topik ini, memang kawan-kawan yang sudah sampai semester 6, memang harus sudah memikirkan kira-kira masa depan kawan-kawan seperti apa. Apalagi sekarang ada tuntutan untuk bikin proposal penelitian yang salah satu langkah awalnya adalah menentukan topik. Nah, topik ini hanya mungkin disusun atau ditetapkan apabila kawan-kawan sudah punya gambaran mengenai kira-kira kepakaran ke depan itu mau seperti apa. Nah, nanti kalau topik sudah ditentukan, langkah yang harus kawan-kawan lakukan adalah memang melakukan literatur review. Membaca, menelaah semua publikasi yang berhubungan dengan topik tersebut. Misal, kalau kawan-kawan punya cita-cita ke depan akan menjadi seorang terapis anak berkebutuhan khusus misalnya, atau jadi psikolog klinis anak misalnya, maka sebagai seorang calon pakar, ya, terapi anak berkebutuhan khusus atau psikolog klinis anak, maka dia harus mengetahui banyak tentang seluk-beluk yang terkait dengan anak berkebutuhan khusus dan juga terapinya. Seluk-beluk terkait dengan psikologi klinis anak. Ya. Penguasaan itu tentu diperoleh dengan membaca literatur, jurnal, buku, ya, perkembangan-perkembangan terakhir terkait dengan topik yang diinginkan. Nah, penguasaan topik yang baik akibat literatur review yang dilakukan itu pada akhirnya akan meningkatkan sensitivitas teoretik kita di dalam mengidentifikasi masalah dan juga melakukan labeling terhadap data-data yang ditemukan. Memang konsekuensi positifnya apabila nanti topiknya sudah ditetapkan dan literatur review dilakukan, kawan-kawan nanti akan memiliki kepekaan teoritis yang berbeda dengan kawan-kawan yang lainnya yang tidak memilih topik tersebut. Ya contohnya gampang lah, Jadi kalau kita bawa mobil atau motor yang mogok, ya mungkin kita sebagai orang yang tidak
menahu tentang mesin motor, elektrik motor, mungkin kita nggak ngerti, nggak paham kira-kira motor ini mogok kenapa. Tapi ketika dibawa ke montir, ke bengkel dalam waktu sekejap sudah mengidentifikasi motor itu kenapa dan solusinya seperti apa. Bahkan kemampuan identifikasi masalah mereka itu bisa jadi melebihi dugaan gitu. Karena saking ahlinya, saking sensitifnya mereka, karena tadi wawasan mengenai topiknya udah begitu kuat, baru mencium bau, baru melihat secara sekilas pun mereka sudah tahu bahwa motor kita, mobil kita itu kira-kira kenapa. Dan mereka juga bukannya tahu masalahnya apa, tetapi juga tahu kira-kira solusi untuk menyelesaikan masalah itu kira-kira apa. Jadi langkah awalnya adalah tentukan topik, setelah itu literatur review. Dari literatur review itu kemudian manfaatnya adalah kita memiliki kepekaan teoretik yang memadai, yang akan membantu kita di dalam mengidentifikasi masalah, mengenali masalah-masalah di lapangan, dan juga merekomendasikan pemecahan masalah. Sebelum pindah ke slide berikut, saya mau kasih ilustrasi yang lain. Berat dokter. Dokter kan banyak spesialisasinya. Ya, kalau untuk dokter mata, dia memiliki kepekaan teoritis terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan mata. Ya. Kalau dokter kulit, ya dia memiliki kepekaan teoritis terkait dengan penyakit-penyakit kulit. Kepekaan teoritis itu ya diperoleh dari proses hasil belajar, hasil baca, ya. Hasil belajar, hasil baca. Ketika dihadapkan pada masalah kulit, dokter kulit tidak bingung, ya. Ini kira-kira jenis penyakit apa. Sama dokter mata pun ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan penyakit mata, dia pun dengan mudah mengidentifikasi kira-kira penyakitnya apa dan solusinya apa. Berbeda tentu sebaliknya, dokter kulit tidak sensitif pada masalah-masalah penyakit mata dan dokter mata tidak sensitif pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kulit. Nah, saya tentu berharap nanti kalau kalian para mahasiswa sudah menentukan topik dan sudah melakukan literatur review sampai memiliki kepekaan teoritis yang memadai, tentu ya akan mudah nanti mengidentifikasi masalah. Dan identifikasi masalahnya bukan identifikasi masalah seperti yang dilakukan oleh orang awam, tapi identifikasi masalah yang dilakukan oleh seorang yang ya tadi itu pakar tadi itu, ya. Bagaimana langkah-langkah menentukan topik? Nah, ini kita bantu, ya. Kira-kira bagaimana supaya kita mendapatkan topik? Langkah pertama, tentukan bidang psikologi yang diminati. Mau bidang psikologi apa? Industri, organisasi, bidang psikologi pendidikan, psikologi klinis, psikologi sosial, atau apa. Terus tentukan topik yang disukai dan dapat dikuasai. Jadi, mungkin topik ada banyak, ya. Misalnya dalam psikologi sosial ada bahasan tentang perilaku prososial, tentang altruisme, ada bahasan tentang prasangka, ada bahasan tentang konflik antar suku misalnya kan gitu, ada kekerasan yang berbasis agama gitu. Ya tentu ada banyak topik dalam satu bidang psikologi tertentu, ya kita harus menentukan topik yang mana yang paling disukai dan dapat dikuasai. Dan itu juga tadi saya sampaikan kaitkan dengan masa depan kalian. Kalau topiknya sudah dapat, topiknya sifatnya umum, ya nanti harus dilakukan proses menspesifikasikan topik. Topiknya menjadi lebih spesifik. Topik menjadi lebih spesifik akan mudah nanti di dalam melakukan risetnya. Kemudian buat beberapa pertanyaan mengenai topik, ya, terus mempertanyakan signifikansi pertanyaan mengenai topik. Jadi nanti setelah topik ditetapkan, kemudian kita mengidentifikasi beberapa pertanyaan mengenai topik yang kira-kira akan kita ketahui lebih dalam itu apa. Baru kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut kira-kira pentingnya untuk apa. Baru langkah berikutnya literatur review.
Ini menentukan topik, bisa membaca textbook, diskusi dengan dosen atau mahasiswa yang lain, baca kamus online ya, ada lihat-lihat di Google Scholar, baca-baca jurnal penelitian, rekomendasi dari peneliti yang lain, dan sebagainya. Nah, ada beberapa topik yang harus dihindari. Yang pertama, topik yang tidak disukai jelas itu baiknya tidak diambil. Jadi jangan ikut-ikutan memilih topik, karena topik yang tidak disukai tentu tidak memotivasi, tidak membuat kita bisa bertahan kalau kemudian ada masalah. Jangan juga pilih topik yang terlalu mudah. Ini juga tidak akan memotivasi, tidak akan mampu mengoptimalisasikan potensi-potensi yang positif yang ada dalam diri para mahasiswa. Topik yang terlalu susah juga jangan, karena ini akan membuat frustasi, akan membuat kita kemudian hopeless ya untuk bergerak, saking susahnya. Yang keempat, topik yang literaturnya terbatas. Jadi topik-topik yang masih langka, baiknya jangan dulu dipilih kalau untuk mahasiswa S1. Kecuali mungkin untuk mahasiswa S3. Topik yang terlalu luas juga, baiknya jangan dipilih. Kenapa? Karena topik terlalu luas akhirnya akan membuat kita kesulitan di dalam melakukan literatur review, karena saking banyaknya referensi yang harus dibaca. Ini 5 poin ini saya pikir harus diperhatikan di dalam memilih topik, supaya kita memilih topik yang betul-betul memotivasi dan kemudian mudah untuk didalami. Ya. Kita mungkin menemukan 20-100 topik dalam satu bidang psikologi. Jika topik-topik tersebut sudah teridentifikasikan, langkah berikutnya pilih 1 atau 3 topik yang paling disukai dan paling bisa dikuasai. Tuliskan topik tersebut secara berurutan sesuai dengan tingkat kesukaan kita terhadap topik tersebut. Kawan-kawan semuanya, ini penting dilakukan supaya kita punya cadangan topik. Kadang-kadang di satu topik yang sudah kita pilih itu mentok. Mentoknya itu di beberapa hal. Biasanya di review literatur. Literaturnya susah didapat, ya. Literaturnya sudah lama dan sebagainya gitu. Nah, penting kemudian ada alternatif. Paling tidak 1-3 topik yang paling disukai dan paling bisa dikuasai. Kalau nomor 1 dianggap ternyata tidak sesuai dugaan, maka pindah ke topik yang kedua, tapi bagusnya dalam satu bidang psikologi, jangan terlalu jauh gitu. Nah, langkah berikutnya, kalau topiknya masih umum, ya, maka kita menspesifikasikan topik. Nah, pertanyaannya, kapan suatu topik dikatakan sebagai suatu topik yang masih umum? Suatu topik dapat dikatakan masih bersifat umum apabila dituliskan dalam satu pernyataan hanya terdiri dari 4 kata atau kurang. Jadi kalau topik yang kalian tetapkan itu terdiri dari 4 kata atau kurang, misalnya saya mau meneliti tentang kekerasan dalam rumah tangga, itu kan ada 3 kata, berarti masih kurang. Berarti harus ditambahkan atau dispesifikasikan topiknya sedemikian rupa sehingga nanti mudah diteliti. Topik yang bersifat umum harus dispesifikasikan dengan cara, ini ada 4 cara kalau nggak salah. Ada cara menspesifikasikan topik. Ada menambahkan konteks, menambahkan kata atau frase yang mengandung, ada menambahkan konteks, kata ataupun frase yang mengandung konflik, deskripsi, kontribusi atau pengembangan, dan kemudian tambahkan klaim Anda mengenai topik tersebut. Ini contohnya. Jadi konteks menunjuk pada situasi dan kondisi yang kemudian akan memberikan gambaran mengenai subjek dan tempat penelitian yang dilakukan. Jadi kalau tadi akan memiliki topik kekerasan dalam rumah tangga, misalnya ditambahkan konteks. Konteksnya pada pasangan suami istri yang baru menikah, misalnya gitu ya. Jadi kekerasan dalam rumah tangga pada pasangan suami istri yang sudah menikah itu sudah cukup spesifik karena sudah lebih dari 4 kata. Ada kata yang mengandung konflik,
adalah kata yang menunjukkan perbedaan atau perbandingan. Nah, misalnya perbedaan atau perbandingan kekerasan rumah tangga pada keluarga yang suaminya bekerja dan pada keluarga yang suaminya tidak bekerja. Nah, itu ada perbandingan. Kata yang mengandung deskripsi menunjukkan pada gambaran atau karakteristik yang berhubungan dengan topik. Ini menunjuk pada keinginan kita untuk lebih tahu mengenai gambaran dari topik yang kita ajukan. Misalnya kalau yang tadi kita ingin mengetahui gambaran atau faktor-faktor apa, misalnya kan gitu ya, yang menyebabkan munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana gambaran kekerasan rumah tangga yang dilakukan yang terjadi misalnya itu pada keluarga yang keluarga baru, pasutri baru. Atau kata yang mengandung kontribusi menunjuk pada bagaimana pengaruh topik terhadap orang lain. Jadi di sini kita menambahkan kata pengaruh ya. Bagaimana pengaruh misalnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap apa gitu ya. Terakhir, kata yang mengandung pengembangan menunjuk pada bagaimana topik tersebut terbentuk. Jadi kita mencari faktor-faktor apa yang mempengaruhi atau terbentuknya kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ada 4 cara ya, ada 5 cara dalam kerangka kita menspesifikasikan topik. Pertama, menambahkan konteks, yang kedua menambahkan kata yang mengandung konflik, ketiga menambahkan kata yang mengandung deskripsi, keempat menambahkan kata yang mengandung kontribusi, kelima menambahkan kata yang mengandung pengembangan. Ini contoh menambahkan konteks, misalnya kalian sudah melakukan atau menentukan topiknya tentang identitas moral, bagaimana moralitas menyatu dalam kepribadian seseorang, dalam psikologi disebut dengan identitas moral, tambahkan identitas anak jalanan, misalnya identitas moral anak jalanan. Jadi ada 4 kata di situ, itu masih umum sebetulnya, tapi nanti bisa ditambahkan lagi kata yang mengandung konflik, pengembangan, kontribusi, dan sebagainya. Nah, ditambahkan klaimnya, terdapat hal yang khas, yang unik, dan menarik mengenai identitas moral anak jalanan. Itu yang kemudian nanti akan kalian dalami ya dengan proses penelitian. Atau misalnya identitas moral politisi pada partai politik keagamaan dan partai politik nasional. Itu ditambahkan konteks, tetapi juga ada perbandingan di situ. Identitas moral Muslim di bulan Ramadan. Nah, identitas moral plus ditambahkan konteks dan plus juga dengan klaimnya. Menambahkan kata dan frase untuk pengembangan, contohnya pembentukan identitas moral anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoriter. Artinya kita berspekulasi terdapat pengaruh pola pengasuhan orang tua yang otoriter terhadap pembentukan identitas moral anak. Yang konflik, penambahan kata yang mengandung unsur konflik, pembandingan identitas moral remaja yang sekolah di pesantren dan non pesantren. Artinya kita mengklaim terdapat perbedaan identitas moral remaja yang sekolah di pesantren dan non pesantren. Ini yang kontribusi, dan yang terakhir yang deskripsi. Kawan-kawan semuanya yang saya hormati, kalau kemudian si topiknya sudah spesifik, maka langkah berikutnya adalah literatur review. Literatur review dilakukan pertama kali dengan membuat kerangka pertanyaan atau pernyataan yang kira-kira ingin didalami mengenai topik tersebut. Karena kalau sebagai calon pakar mengenai suatu topik tertentu, dia harus tahu A sampai Z mengenai topik tersebut. Nah, literatur review yang baik itu tidak langsung baca, tetapi kawan-kawan membuat pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahui mengenai topik. Ya, biasanya pertanyaan tersebut mengenai sejarah perkembangan topik. Kita perlu tahu kapan topik tersebut pertama kali muncul,
dan sejauh mana perkembangannya sampai sekarang. Jadi kalau mau ngebahas tentang identitas moral misalnya, kapan konsep identitas moral itu muncul? Kalau bahas tentang kekerasan dalam rumah tangga, bahasan psikologi tentang kekerasan rumah tangga itu kira-kira kapan? Ya, siapa tokoh yang awal melakukan penelitian? Struktur dan komposisi dari topik yang dipilih. Kita perlu tahu aspek-aspek apa yang menyusun struktur identitas moral. Karakteristik orang yang memiliki identitas moral yang kuat itu kayak gimana? Tipe-tipe identitas moral itu seperti apa? Dan lain sebagainya. Bisa juga faktor-faktor yang mempengaruhi topik dan pengaruh topik tersebut terhadap konsep yang lain. Jadi kawan-kawan semuanya, memang ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kita semuanya ketika satu topik sudah diidentifikasi. Nah, topik sudah diidentifikasi, kalau masih umum, tadi terdiri dari 4 kata atau kurang, maka harus dispesifikasikan. Kalau udah spesifik, maka kemudian kita melakukan literatur review. Mungkin untuk sementara perkuliahan hari ini cukup sampai di situ. Minggu depan kita akan bahas tentang literatur review. Kawan-kawan semuanya, minggu ini fokus pada identifikasi topik. Nah, tadi topik adalah sesuatu yang kira-kira ke depan kalian akan menjadi pakar dalam bidang apa, maka kemudian harus berpikir kira-kira karir karir ke depan kalian itu seperti apa, ya. Mau dikenal dalam bidang apa, gitu. Baru nanti mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang tadi saya sampaikan, eh, topiknya bisa segera ditemukan. Itu saja dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.